Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua Ananda, Soleh dan Soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bersemangat berbahagia untuk mengikuti pembelajaran tematik hari ini ya. Alhamdulillah jumpa lagi dengan Bunda Asya. Nah baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Semoga Allah memberikan kemudahan dan melimpahkan keberkahan untuk kegiatan kita hari ini ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, Bunda pimpin doanya, Ananda berdoa di tempat masing-masing ya. Ada berdoa, angkat kedua tangan, kepala ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Oke Ananda, terima kasih sudah berdoa bersama Bunda ya. Nah, kita persiapkan buku dan alat tulis Ananda. Kita bersiap untuk belajar. Oke Ananda, Soleh dan Soleha, silahkan dibuka buku tematiknya. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di subtema 3 ya. Halaman 83 pembelajaran 1. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di halaman 83 kita akan mempelajari bagaimana sih pertumbuhan dan perkembangan ayam. Ya, silahkan diperhatikan bukunya sambil didengarkan video dari Bunda. Nah, di sini ada ayam ya. Jadi ayam itu merupakan salah satu jenis unggas yang banyak dipelihara manusia. Ada yang punya ayam di sini? Ya, banyak ya, terutama Bunda. Nah, manusia memelihara ayam untuk mendapatkan manfaatnya, yaitu untuk dimanfaatkan telurnya atau dagingnya. Ya, ada yang suka ayam, banyak yang suka ayam ya. Ada juga yang tidak suka ayam. Ayam memiliki 2 kaki. Nah, hewan ini bernafas menggunakan paru-paru. Bagian luar tubuhnya ditutupi oleh bulu. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Hewan ini mengambil makanan dengan cara mengambil makanan dengan menggunakan paruhnya ya, mematuk-matuk. Nah, adapun tahapan pertumbuhan ayam yang pertama itu dimulai dari telur. Nah, telur ini nanti akan diarami ya oleh ayam dewasa yang kemudian akan menetas menjadi anak ayam. Ya, menjadi anak ayam, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi ayam dewasa. Anak ayam yang baru menetas tentu tubuhnya kecil ya, biasa berwarna kuning berwarna-warni, ada yang warna kuning, ada hitamnya ya, mengikuti induknya, warna induknya, bulunya. Nah, tubuhnya kecil dan ringan. Anak ayam belum bisa berdiri tegak. Ya, beberapa waktu kemudian ya seiringnya waktu anak ayam tersebut tumbuh dan dapat berdiri dengan kedua kakinya. Tubuhnya bertambah berat, besar dan tinggi. Paruhnya digunakan untuk mematuk makanan yang juga semakin besar ya. Jadi sudah bisa memakan makanan yang lebih besar daripada dulu waktu masih kecil. Nah, setelah menjadi ayam dewasa ya, di halaman 84. Nah, jadi ada perubahan pada warna bulunya. Saat dewasa ada perbedaan ciri tubuh antara ayam jantan dan betina. Pada kepala ayam jantan akan tumbuh jengger yang lebih besar dibandingkan ayam betina, dan di bawah paruh akan tumbuh pial ya. Nah, ini ayam jantan ya, ciri-cirinya kalau sudah besar. Nah, pada akhirnya tumbuh pula taji. Ayam jantan dan betina dewasa pun memiliki tinggi yang berbeda. Ayam jantan memiliki tubuh lebih tinggi ya
pada ayam betina. Jadi ayam jantan itu lebih tinggi ke badannya. Kemudian ada tajinya ya, ada jenggernya, banyak perubahan dari ayam jantan dewasa. Bulu ekornya pun lebih panjang dari ayam betina ya, lebih panjang ekornya ini kalau ayam jantan. Jadi di situ ciri-ciri Ananda bisa membedakan yang mana jantan dan yang mana betina. Nah, pertumbuhan ayam dipengaruhi berbagai faktor. Agar tumbuh dan berkembang dengan baik, ayam perlu diberi makan seperti manusia juga ya. Harus makan makanan yang bergizi kalau manusia. Nah, begitu juga dengan hewan. Nah, diberi makan, minum, dan vitamin dengan teratur. Masya Allah, ternyata ayam juga minum vitamin ya. Nah, selain itu, ayam juga perlu diberi tempat tinggal berupa kandang yang bersih dan sehat. Jadi ayam pun harus memiliki kandang yang nyaman untuk mereka hidup ya, bukan hanya kita yang memerlukan tempat tinggal yang nyaman, yang bersih dan sehat, tapi ayam dan hewan yang lainnya juga. Oke, kita lanjut ya. Silahkan dibuka bukunya pada halaman 93. Nah, di sini Bunda mau menjelaskan kembali apa sih yang dimaksud perkembangbiakan atau apa yang dimaksud berkembang biak. Jadi, hewan, manusia, dan tumbuhan itu memiliki cara untuk melanjutkan keturunannya atau menambah keturunannya. Apa dibilang keturunan Bunda? Keturunan itu seperti anak ya, seperti mama tak punya anak, nenek tak punya anak, kita menjadi cucu, itu kita keturunannya supaya ada generasi selanjutnya ya. Jadi itu keturunan anak nak ya. Bagaimana cara manusia, hewan, dan tumbuhan mempunyai anak. Nah, hewan itu ada yang berkembang biak dengan cara ada yang melahirkan dan ada yang bertelur, dan ada yang keduanya, ada yang bertelur dan melahirkan. Nah, yang pertama, perkembangbiakan hewan secara bertelur disebut ovipar ya. Jadi kalau hewan tersebut termasuk hewan yang bertelur berarti disebut dengan hewan ovipar ya. Apa contohnya? Seperti ayam, burung, katak, ikan, dan masih banyak yang lainnya ya. Pokoknya hewan yang bertelur, yang untuk supaya menghasilkan keturunannya atau anak itu dengan cara bertelur. Seperti ayam tadi, ayam kemudian menetas telurnya. Oh iya, kepompong juga, kepompong, kupu-kupu ya, katak ya. Semua itu dengan cara berkembangbiaknya dengan cara bertelur. Sedangkan perkembangbiakan hewan secara melahirkan disebut vivipar. Nah, ini melahirkan ya. Contoh hewan yang melahirkan adalah kelinci, kucing, paus, dan kelelawar ya. Jadi rata-rata hewan yang termasuk mamalia itu atau menyusui itu termasuk hewan vivipar. Adapun baik, Bunda lanjut ya. Sekarang kita mau tahu tahap pertumbuhan dan perkembangan ikan, karena tadi Bunda sudah jelaskan tahapan pertumbuhannya ayam ya. Jadi sekarang kita ke pembahasan tentang ikan ya. Oke, jadi salah satu hewan yang juga berkembang biak dengan cara bertelur yaitu ikan ya. Jadi supaya ikan itu mempunyai keturunan atau anak ya berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, ikan hidup di mana? Hidup di air. Nah, sehingga bagian-bagian tubuhnya memiliki ciri khas yang sesuai dengan lingkungannya. Ciri khas tersebut antara lain bernafas dengan insang, seluruh tubuhnya ditutupi sisik, dan bergerak dengan sirip ya, berenang menggunakan sirip. Ikan ada yang hidup di air tawar maupun air laut. Dapatkah kamu menyebutkan contohnya masing-masing ya? Jadi apa saja ikan yang hidup di air tawar dan hidup di air laut? Nah, baik. Meskipun sama-sama bertelur ya seperti ayam, tetapi ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Ya, berbeda dengan ayam yang hanya bertelur beberapa butir saja. Ya, jadi kalau ikan itu bisa bertelur sampai ribuan.
Kalau ayam cuma beberapa, Dik. Ada 1 sampai 2 atau sampai 3. Nah, telur ikan menetas menjadi larva. Jadi yang pertama telur, kemudian menjadi larva ikan, ya. Telur ikan menetas menjadi larva kemudian berkembang menjadi ikan kecil. Ikan kecil tumbuh menjadi ikan dewasa. Jadi itu proses pertumbuhan dan perkembangan dari ikan. Jadi dari telur kemudian menjadi larva ikan, kemudian menjadi ikan kecil. Ikan kecil akan tumbuh menjadi ikan dewasa. Nah, oke. Bunda mau kasih tugas ya, karena tadi Bunda sudah. Baik, untuk tugasnya Bunda mau Ananda kerjakan 10 ya. Dibaca dulu teksnya, bermain bersama kelinci, kemudian di halaman 93 ya. Jadi 2 tugasnya di halaman 91 dan 93. Syukran Ananda Saleh dan Soleha. Semangat belajarnya. Semoga Allah mudahkan dalam penyelesaian tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.